Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan buku yang berjudul Epistemologi Ilmu Ekonomi Islam yang ditulis oleh Dr. Muhammad Umar Japra. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Nurulita Ardiani NIM 195, Irawati NIM 196, Mediana Anggraini NIM 200, dan Nikmatul Nur Aminda NIM 210. Ilmu ekonomi konvensional. Ilmu ekonomi konvensional dalam menancapkan dua tujuan yang berbeda. Salah satu di antaranya adalah apa yang diistilahkan sebagai positif dan yang berhubungan dengan realisasi efisiensi dan pemerataan dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka. Yang lain adalah yang diistilahkan dengan normatif dan yang diekspresikan dalam bentuk tujuan-tujuan sosioekonomi yang secara universal dihendaki seperti pemenuhan kebutuhan pokok, kesempatan kerja penuh, pertumbuhan ekonomi yang optimal, distribusi pendapatan, dan kekayaan yang adil, stabilitas ekonomi, dan keseimbangan ekologi, yang kesemuanya dipandang wajib hukumnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan manusia. Kedua tujuan ini dimaksudkan untuk melayani kebutuhan individu dan masyarakat seirama dalam pandangan dunia yang menjadi landasannya. 3 konsep dasar. Pandangan dunia sekularis mengangkat sejumlah konsep yang mengisi paradigma ilmu ekonomi konvensional. Salah satu di antaranya adalah manusia ekonomi. Pandangan dunia materialis dan darwinis melihat bahwa perilaku rasional tidak dapat diidentifikasikan dengan apa yang dipandang penting untuk melayani kepentingan sosial atau merealisasikan tujuan-tujuan normatif. Konsep kedua adalah positivisme atau kepositifan, belum didefinisikan dalam kaitannya dengan dampak yang ditimbulkan kepada tujuan-tujuan normatif, namun tampaknya terdefinisikan dalam bentuk kebebasan individu yang tidak terkekang. Konsep ketiga, yang pada dasarnya adalah derivasi dari harmoni yang diasumsikan ada antara kepentingan individu dan sosial adalah kekarsaan kekuatan pasar. Selanjutnya, efisiensi Pareto dan tujuan-tujuan normatif. Istilah efisiensi dan pemerataan seperti yang didefinisikan dalam paradigma ilmu ekonomi konvensional adalah berhubungan dengan efisiensi Pareto dan sama sekali tidak berhubungan dengan tujuan-tujuan normatif. Hal ini menyebabkan adanya asumsi implisit bahwa setiap ekuilibrium pasar adalah optimum Pareto dan tentu saja mengarah kepada realisasi tujuan-tujuan normatif, paling tidak dalam jangka panjang sebagai akibat serentak dari efisiensi dan pemerataan yang diakibatkan oleh keadaan ekuilibrium kompetitif. Kondisi latar belakang. Dengan efektifnya Keynes menghancurkan keyakinan bahwa setiap ekuilibrium pasar adalah konsisten dengan kesempatan kerja penuh, mengingat bahwa kesempatan kerja penuh hanyalah salah satu dari sekian banyak tujuan normatif, maka penting untuk melihat apakah mungkin bagi setiap ekuilibrium pasar selalu harmoni dengan tujuan-tujuan normatif. Harmoni demikian dapat diharapkan berlaku jika ada kebebasan yang sempurna bagi individu untuk melampiaskan kepentingan diri sendiri dan tiadanya filter moral yang secara sosial disepakati. Jika kondisi latar belakang tertentu dipenuhi, beberapa di antara syarat yang mesti ada adalah: yang pertama, adanya harmoni antara preferensi individual dengan kepentingan sosial. Yang kedua, adanya distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Yang ketiga, adanya refleksi agensi keinginan yang dicerminkan oleh harga. Dan yang terakhir, adanya persaingan sempurna. Inkonsistensi antara makroekonomi dan mikroekonomi. Apa yang seharusnya telah dilakukan oleh ilmu mikroekonomi konvensional adalah mengambil tujuan-tujuan makroekonomi yang diderivasi dari pandangan agama sebagai titik berangkatnya dan memberikan indikasi perilaku individual maupun firma agar konsisten dengan tujuan-tujuan ini. Namun hal ini tidak dilakukan. Karena itu tidak ada hubungan yang jelas antara hubungan
tujuan-tujuan makroekonomi konvensional dengan kerangka analitis yang dikembangkan mitra mikroekonominya. Lukas dan Sergan dengan tepat sekali menulis bahwa sejak permulaannya makroekonomi telah dikritik karena kurangnya fondasi mikroekonominya dan teori equilibrium general, atau menganggap ketiadaan hubungan ini sebagai salah satu skandal dari teori harga yang sekarang. Dalam sebuah ekonomi pasar, di mana peran pemerintah amat terbatas, jika analisis mikroekonomi juga tidak kondusif untuk merealisasikan tujuan, maka tujuan itu akan tergantung di udara tanpa dukungan logika. Paradigma ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam didasarkan pada suatu paradigma yang menjadikan keadilan sosial ekonomi sebagai tujuan ekonominya. Tujuan ini berakar pada keyakinan bahwa manusia adalah khalifah Tuhan. Dialah pencipta jagat raya dan segala yang ada di dalamnya. Mereka adalah saling bersaudara satu sama lain dan semua sumber daya manusia yang mereka miliki adalah amanah dari Tuhan yang harus dipergunakan secara adil untuk kesejahteraan semua. Mereka akan bertanggung jawab kepadanya di hari akhirat dan akan dibalas sesuai dengan cara mereka memperoleh dan menggunakan sumber daya ini. Selanjutnya, persoalan motivasi. Bagaimana Islam mendorong individu untuk memenuhi kepentingan diri sendiri dalam batas-batas kepentingan sosial dalam situasi di mana terdapat konflik antara kepentingan sosial dan diri sendiri? Islam mencoba mewujudkan tugas dengan memberikan suatu perspektif jangka panjang kepada kepentingan diri sendiri. Jangka panjang itu menembus batas dunia ini sampai akhirat. Dengan perspektif jangka panjang ini, di samping adanya pertanggungjawaban individual terhadap Tuhan dan pemberian ganjaran atau siksaan di akhirat yang mempunyai potensi memotivasi individu untuk secara sadar menahan klaim mereka terhadap sumber-sumber daya dalam batas-batas kepentingan umum. Dengan demikian menciptakan keharmonisan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan sosial meskipun keduanya sesungguhnya bertentangan. Peran negara. Negara Islam harus berperan secara efektif dalam ekonomi. Peran negara dalam perekonomian Islam tidak dalam bentuk sebuah istilah yang tidak nyaman dan berbau komitmen kepada kapitalis laissez-faire, juga tidak dalam bentuk seperti dalam konsep negara kesejahteraan yang memiliki anatema terhadap penilaian, meningkatkan klaim terhadap sumber-sumber daya dan yang mengarah kepada ketidakseimbangan makroekonomi. Juga tidak dalam bentuk seperti kolektivisasi dan legimentasi yang mengekang kebebasan dan mematikan inisiatif individu dan usaha, namun lebih kepada sebuah peran positif, sebuah kewajiban moral untuk melaksanakan misi yang sesuai dengan mekanisme filter untuk menjaga real ekonomi agar berada di atas track yang benar dan melindunginya dari kekuatan yang berkepentingan. Definisi ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan melalui sebuah alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang selaras dengan ajaran Islam tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan atau menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi. Tugas ilmu ekonomi Islam dengan demikian jauh lebih besar daripada ilmu ekonomi konvensional. Tugasnya yang paling utama adalah melakukan kajian terhadap perilaku aktual individu dan kelompok, firma, pasar, dan pemerintah. Inilah yang hendak dilakukan oleh ilmu ekonomi konvensional, namun tidak mampu melakukannya secara memadai karena asumsinya tentang perilaku yang didorong oleh kepentingan diri sendiri, membatasi kepentingan diri sendiri hanya dalam dimensi duniawi belaka, yaitu memaksimalkan kekayaan materi dan pemuasan keinginan seperti yang sudah dijelaskan di depan. Metodologi. Secara bahasa, istilah metodologi berarti mengikuti suatu jalan atau spesifikasi langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu aturan untuk mencapai tujuan. Langkah pertama perlu diambil untuk menerima atau menolak suatu hipotesis tertentu adalah dengan melihat apakah hal itu cocok dengan struktur logika paradigma Islam yang ditentukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena tidak semua hal dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka banyak ruang dan berpikir logis untuk melakukan penilaian atau berijtihad tanpa harus memasuki ruang konflik dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
Sebagai langkah pertama dalam metodologi untuk menerima atau menolak hipotesis adalah suatu keharusan karena ilmu ekonomi Islam dimulai dari memahami tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang ditentukan oleh Tuhan dan tidak bisa dilihat tanpa hal itu. Bangkitnya ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam sesungguhnya telah berkembang secara gradual sebagai suatu subjek lintas disiplin dalam buku-buku tafsir Al-Quran, para fuqaha, ahli sejarah, dan para filosof sosial, politik, dan moral. Sejumlah besar ulama telah memberikan kontribusi selama berabad-abad. Kontribusi mereka tersebut dihampiri semua literatur yang mencakup disiplin intelektual yang berbeda-beda. Barangkali karena kontribusi mereka bersifat lintas disiplin sehingga kesejahteraan manusia tidak pernah dipandang sebagai suatu fenomena yang tersosialis yang bergantung terutama pada variabel-variabel ekonomi saja. Ketinggalan dalam pengembangan teori. Selama ini, penekanan lebih besar diletakkan pada penjelasan tentang sistem ekonomi Islam ideal, yaitu bagaimana hal itu berbeda dari sosialisme dan kapitalisme, dan kenapa hal itu dapat menjadi lebih membantu merealisasikan tujuan-tujuan humanitarian. Sebagian besar pembahasan terbatas pada persoalan normatif, yaitu bagaimana semua agen ekonomi diharapkan akan berperilaku sesuai dengan pelajaran Islam. Bidang-bidang yang memiliki literatur maksimal, meskipun masih jauh dari kesan memadai, adalah di bidang keuangan, perbankan, dan keuangan Islam. Literatur yang tersedia saat ini didominasi oleh ulasan tentang berbagai teknik lembaga finansial Islam. Harus diakui ada banyak kemajuan di bidang ilmu makroekonomi. Ada cukup banyak diskusi tentang maqasid, namun tidak ada model teoritis yang memperlatihkan bagaimana tujuan-tujuan ini dapat dicapai. Tugas di depan menghadang. Fokus utama ilmu ekonomi Islam perlu lebih ditekankan pada realisasi tujuan. Hal ini harus membantu memberikan arah dan perspektif kepada fungsi ilmu ekonomi seperti deskriptif, eksplanatori atau penjelasan, dan prediksi. Apa yang diperlukan oleh ilmu ekonomi Islam adalah membangun landasan mikronya untuk tujuan-tujuan makroekonominya. Perbedaan radikal dalam pandangan dunia antara ilmu ekonomi konvensional dan Islam akan menjadi semakin jelas direfleksikan dalam mikroekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.